Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nanda Aulia, 129 17002, mahasiswa Oceanografi ITB 2017. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan bisnis dari bisnis yang akan saya jalani. Latar belakang, masyarakat Indonesia saat ini menyukai makanan yang praktis, ekonomis, dan mudah dalam penyajiannya. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan produk pangan ready to serve. Ready to serve food merupakan makanan yang telah dimasak dan disimpan dengan menggunakan pengawet ataupun dengan berbagai metode penyimpanan. Contohnya, produk makanan olahan beku seperti frozen food. Frozen food merupakan produk makanan yang telah dikemas dan disimpan beku dalam freezer sehingga siap untuk dimasak dan dikonsumsi pada waktu tertentu. Ini menurut Anggraini tahun 2010. Nah, pizza ini adalah jenis roti bundar pipi yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang bisa dipilih. Terus rotinya biasanya dibuat seperti roti biasa, namun bisa diberi rasa tambahan dengan mentega, bawang putih, serta tanaman herbal atau wijennya. Kemudian seiring dengan berkembangnya berbagai macam ide bisnis yang semakin kreatif dan inovatif, saya memilih membangun bisnis pizza dengan inovasi yang berbeda. Nah, bisnis ini itu berupa pizza dalam bentuk frozen food yang dapat digoreng maupun di oven, serta bentuk pizza yang berbeda dari pizza pada umumnya, yaitu berbentuk kotak mini dengan topping di dalamnya. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana cara mengembangkan serta memasarkan pizza goreng ini yang bernama Easy Peasy Pizza. Yang kedua adalah bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, ada manfaat dari kegiatan bisnis ini pertama ada manfaat ekonomi, di mana pizza ini cukup menjanjikan karena keuntungannya yang dapat dibilang bisa cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Yang kedua ada manfaat sosial. Yang pertama, untuk bagi pemilik, keuntungan yang dapat diperoleh oleh pemilik usaha dapat menjadikan pengalaman serta pembelajaran bisnis untuk kedepannya, dan dengan melihat peluang ini usaha yang dapat berkembang ke berbagai usahanya diharapkan bisa berkembang ke berbagai daerah. Terus manfaat bagi masyarakat dengan adanya pizza goreng dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tujuannya pertama, memberikan alternatif pilihan makanan yang ringan dan unik, melakukan inovasi dan cita rasa terbaru dari pizza pada umumnya, melakukan promosi dan testimoni menarik di media sosial agar dapat menarik minat pelanggan, dan yang terakhir adalah membantu masyarakat dalam praktisan mendapatkan makanan cepat saji. Gambaran usaha. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, kini masyarakat lebih banyak memilih makanan yang praktis dan dapat bertahan dengan lama. Kini hadir inovasi baru dari pizza, yaitu pizza kotak mini yang dapat digoreng. Tentunya produk ini merupakan jenis makanan frozen food sehingga dapat disajikan kapanpun dan tahan lama. Pizza ini berbentuk kotak mini dengan berbagai topping di dalamnya. Berbagai macam varian rasa yang ditawarkan, contoh dengan topping keju, daging, serta yang paling unik adalah ikan tuna. Nah, penjualan pizza ini seharga 30.000 per pack dengan isi 10 dan disajikan dengan cara digoreng maupun berikut adalah contoh dari produknya seperti ini, dan ini bentuk packagingnya. Kemudian desain logonya seperti ini. Gambar di samping ini merupakan logo dari bisnis pizza goreng saya. Pertama, ada elemen pizza yang berbentuk kotak karena merupakan ikon dari produk saya. Kemudian seperti ada lelehan keju yang merupakan khas dari pizza, dinamakan Easy Peasy karena dari kata Easy Peasy yang artinya mudah. Dalam hal ini pizza dapat disajikan dengan mudah dan praktis, serta terdapat slogan Get Your Own Pizza with a Sensation. Itu bermakna bahwa dengan dilakukannya inovasi, kini masyarakat dapat menikmati pizza dengan rasa, sensasi, serta bentuknya. Nah, metode pelaksanaan. Untuk mengembangkan bisnis ini digunakan pemodelan, yaitu dengan metode bisnis kanvas model. Model kanvas merupakan alat yang sering digunakan untuk menilai suatu model bisnis dengan telah memberikan kontribusi terhadap penggunaan model bisnis pada suatu organisasi. Nah, BMC lebih difokuskan pada pelaksanaan dari sebuah ide dalam hal menciptakan nilai pada suatu organisasi.
Berikut adalah elemen-elemennya. Pertama, ada customer segment yang adalah pihak tertentu yang menggunakan jasa atau produk dari perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Value proposition adalah sebuah penawaran khusus yang ditawarkan dan diberikan perusahaan kepada pelanggannya untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Channel merupakan materi atau informasi koneksi antara klien dengan perusahaan. Customer relation menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Revenue stream menggambarkan bagaimana organisasi memperoleh pendapatan. Key resource menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan suatu model bisnis. Key activities adalah kegiatan yang menentukan apakah suatu model bisnis tersebut berhasil atau tidak, seperti halnya key resource. Kegiatan ini berperan penting dalam mewujudkan value proposition. Nah, selanjutnya adalah key partnership, merupakan mitra kerja sama dalam pengoperasian suatu perusahaan. Cost structure menggambarkan semua biaya yang muncul setelah dioperasikannya suatu model bisnis. Berikut adalah rancangannya. Pertama, key partners, yaitu supplier bahan baku adonan roti, supplier ikan tuna, daging, dan GoFood serta kurir, yaitu Rex atau Paxel. Kemudian key activities. Pertama ada promosi, dilakukan di sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Produksi yaitu pembuatan adonan roti pizza goreng. Ketiga adalah pelayanan konsumen. Keempat, penjualan dilakukan secara online maupun offline. Selanjutnya value proposition, yaitu pertama menggunakan bahan baku yang aman dan baik serta sehat, varian rasa beragam, harga relatif murah, dapat dikonsumsi kapan saja karena jenis frozen food, dapat dikirim ke luar kota, cocok untuk semua kalangan. Customer relationship, pertama ada personal assistant dan co-creation, kritik dan saran pelanggan. Yang ketiga adalah pelayanan melalui media sosial dan datang langsung ke tempat. Selanjutnya customer segment. Nah, customer segment ini tuh diperuntukkan untuk ibu rumah tangga, remaja, dan semua kalangan. Selanjutnya adalah key resource, yaitu bahan baku, modal, dan kemasan. Poin selanjutnya adalah channel. Pertama, promosi melalui media sosial. Yang kedua, penjualan secara offline maupun online. Dan yang ketiga adalah bazar atau event. Selanjutnya adalah cost structure, di mana terdapat fixed cost, berisi biaya peralatan, variable cost, bahan baku, packaging, serta percetakan. Biaya lainnya itu adalah promosi, sewa stand, dan yang terakhir adalah cost driven. Selanjutnya ada revenue stream, itu ada transaction revenues, dan yang kedua adalah penjualan produk atau aset. Nah, berikut adalah analisis dari rancangan bisnis saya, rancangan awalnya. Pertama, dari jenis perlengkapan itu kayak seperti ada mixer, gelas ukur, termometer, timbangan, penggilingan adonan, oven. Itu totalnya adalah 10.380.000. Bahan habis pakai itu yang bisa repurchase itu ada tepung, gula. Seperti gambar ini menghabiskan 629.000, dan biasanya ini saya patokan untuk seminggu atau 15 pack. Kemudian perjalanan seperti keperluan pembelian bahan, pengantaran pesanan itu di 150.000, serta lain-lain seperti biaya listrik, biaya cetak label, biaya packaging. Nah, subtotalnya adalah 11.451.000 rupiah. Sekian rancangan bisnis saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.